Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hari itu luar deh. biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Pak Diki. Untuk hari ini kita akan belajar mengenal kepada Allah dengan tema Asmaul Husna, teladan yang mulia. Sebelum kita mengawali untuk materi pada hari ini, untuk kiranya Ketua Kelas Bapak Sulis, Mas Sulis untuk kiranya mau memimpin doa. Ya Mas Sulis. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita bisa awali dengan bacaan doa. Apa sih pentingnya untuk berdoa? Di antaranya kiranya kita perlu mengawali segala sesuatu dengan doa. Bersumber dari hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda doa mukhul ibadah. Bahwasanya doa adalah sumber utama ataupun otak daripada ibadah. Bahkan dalam hadis qudsi beliau menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alamatu hubbillah hubbi dzikrillah wa alamatu hubbillah bu'di dzikrillah. Pertanda Allah itu mencintai hambanya adalah ia mudah dan mencintai untuk senantiasa menyebutkannya. Jadi bagi anak-anak yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah dia suka mengingat sama Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengawali pertemuan hari ini dengan mengingat Allah, kita jadikan hambanya sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Dan berikutnya kita tidak diharapkan yang kedua, yang tidak suka dengan doa, tidak suka dengan ingat kepada Allah, maka tergolong orang-orang yang dijauhkan sama Allah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, hari ini untuk pertemuan hari ini Bapak akan mengadakan kelompok diskusi. Ini silahkan buat dulu 5 kelompok dan setiap kelompok akan Bapak berikan materi Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Malik dan yang kedua adalah Al-Aziz. Yang berikutnya Al-Quddus dan As-Salam. Yang terakhir Al-Mu'min. Setiap kelompok akan ada 5 siswa. Jadi ada 5 kelompok yang nantinya setiap kelompok ada 5 kelompok dikalikan 5 jadi ada 25. Silakan bergabung dulu, dibagi menjadi 5 kelompok anak-anak. Alhamdulillah sudah semuanya untuk dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok akan memegang 5 macam lembar yang isinya ada materi dan juga ada kaligrafi tentang Asmaul Husna. Ya, saya bagikan dulu ya anak-anak. Kelompok A silakan diambil. Kemudian kelompok B, kelompok C, kelompok D dan kelompok E. Sudah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, setiap anak akan pegang 1 lembar yang isinya 1 Asmaul Husna. Dan bagi anak-anak yang pegang Asmaul Husna Al-Malik, semuanya saja dari 5 kelompok itu, kita buat kelompok lagi. Kita akan buat kelompok ahli. Ahlinya ahli. Profesornya ahli. Profesor. Jadi yang Al-Malik berkumpul dengan teman-temannya yang pegang lembaran Al-Malik. Untuk anak-anak yang
pegang Asmaul Husna, Al-Quddus juga akan berkumpul dengan temannya, jadi buat kelompok sendiri lagi, sampai dengan nanti As-Salam dan Al-Aziz. Silakan anak-anak yang pegang lembaran satu persatu ini nanti akan dijadikan satu menjadi kelompok ahli. Ahlinya ahli, core of the core katanya kalau di YouTube itu anak-anak. Sudah? Kalau sekarang sudah, jadi udah ada teman diskusi bersama. Sekarang Bapak kasih waktu kira-kira berapa menit? Silakan diperhatikan itu lembaran yang ada pada kalian, dipelajari dulu apa artinya Al-Malik, apa maknanya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Butuh berapa menit anak-anak? 2 menit aja ya. Setengah jam, Pak. Setengah jam. Nanti istirahatnya molor anak-anak. Iya, 15 menit, 10 menit. Oh, 10 menit. Alhamdulillah 10 menit telah berakhir anak-anak. Begitu cepat berlalu, nggih. Udah. Kalau sudah, sekarang tiap teman diskusi ini menjadi ahlinya ahli. Ada yang ahlinya Al-Malik. Ada ahlinya mengenal kepada Allah dari sifat Al-Qudusnya. Kemudian yang berikutnya ada ahlinya ahli yang mengenal tentang Allah melalui pendekatan sifat Al-Mu'min. Ada juga nanti kelompok yang ahlinya ahli yang memegang tentang As-Salam dan berikutnya Al-Aziz. Nah, sudah terbagi ahlinya ahli ini. Kalau sudah, sekarang anak-anak bisa kembali lagi kepada kelompok yang pertama. Kelompok A, B, C, D, dan E. Sudah bisa kembali anak-anak? Sudah ya? Sudah. Udah, berikutnya, karena di setiap diskusi yang sudah tadi dilaksanakan, sekarang sudah kembali ke bangku masing-masing, ke kelompok masing-masing. Saya persilakan tiap anak yang pegang Asmaul Husna Al-Malik mempresentasikan atau menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak mampu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Jadi diharapkan anak-anak bisa menjelaskan pada teman sebangkunya, teman sediskusinya, teman sekelompoknya tentang yang sudah dipegang sendiri-sendiri. Jadi dalam satu kelompok A ada yang ahlinya Al-Malik. Kemudian di situ juga ada ahlinya Al-Qudus dan seterusnya. Sekarang Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya. Tiap anak menjelaskan ke teman sebangkunya mengenai semua Asmaul Husna yang jumlahnya ada 5. Butuh waktu berapa menit anak-anak? 10 menit. 10 menit. Oke, siap. Udah cukup anak-anak ya, udah habis waktu 10 menit. Ya, Pak. Sekarang di setiap meja, di setiap teman diskusi, di setiap kelompok semuanya mempunyai pengertian yang diharapkan temannya tadi sudah mempresentasikan. Nah, sekarang silakan dari setiap kelompok diskusi untuk membuat perwakilan atau mengambil salah satu temannya untuk dijadikan moderator ya, untuk jadikan moderator ataupun yang bertugas untuk mempresentasikan apa yang dipegang tadi. Sudah. Kelompok A mau mempresentasikan apa, kelompok B mau mempresentasikan apa, dan berikutnya sampai kelompok E. Ke depan ya anak-anak mewakili temannya dari teman diskusinya atau teman kelompoknya. Waktunya 5 menit. Sudah ya anak-anak, alhamdulillah semuanya saya rasa memahami semua inti dari materi ya. Ada yang dengan menggunakan bahasanya sendiri, ya. Ada yang sesuai dengan konteks ataupun dengan teks yang ada. Dua-duanya Pak Diki apresiasi karena yang satu mampu memahami dengan gaya bahasanya berarti udah nilai plus, mampu mengolah sendiri. Berarti tingkat pemahamannya jauh lebih tinggi, bisa mengolah diri sendiri. Kemudian yang kedua, mampu mempresentasikan kembali
pembelajaran yang sudah ada tadi meskipun dengan serupa dengan apa yang ada di dalam lembaran tadi. Nah, berikut untuk menambahi, sekarang untuk menyamakan persepsi anak-anak, Bapak akan menampilkan slide video apa sih sebenarnya pengertian dan makna dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa diperhatikan di video yang akan Pak Diki sajikan. Ini anak-anak. Ada suaranya anak-anak? Tidak terdengar, Pak. Oh, tidak terdengar. Tidak Ya? terdengar, Pak. Oh, ini diulangi bentar anak-anak. Gemut. Itu, Pak. Yes, sebentar. Ini saya nyalakan kembali anak-anak. Ya. Dibesarkan aja, Pak. Volumenya. Volumenya dibesarkan. Ya, aku di belakang nggak kedengeran, Pak. Oke. Bentar ya anak-anak. Ini udah ini. Insya Allah sudah. Bahasa nengge ya. Sama Ustaz sedikit di awal. Pembelajaran hari ini mengenai teladan yang ini bisa diamati anak-anak. Bab ini kita akan mengulas 5 Asmaul Husna. Nama yaitu Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang mana yang maha merajai atau yang maha raja. Kata Al-Malik dalam bahasa Arab berarti raja atau pemimpin yang memiliki otoritas dan kekuasaan. Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz adalah salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang memiliki makna yang maha perkasa atau yang maha mulia. Kata Aziz dalam bahasa Arab berarti perkasa, kuat, dan mulia. Alhamdulillah. Tadi udah disampaikan ya perwakilan kembarannya Pak Diki di video itu. Itu ngomongnya kayak robot ya anak-anak. Nah. Bikin enggak ngantuk, Pak. Penjelasannya seru. Oh iya, itu yang ngajari ada teman saya namanya siapa? Pak Suliswanto sama Gus Beb itu loh yang ngajarin. Udah, sekarang anak-anak karena sudah begitu banyak pemahaman yang kalian dapat baik dari materi dari lembaran yang sudah Bapak share ke teman kalian semuanya dan juga slide ataupun tayangan di YouTube tadi sebagai bentuk untuk ketuntasan pada pembelajaran hari ini, Bapak bagikan LK PD ya, lembar kerja peserta didik kiranya untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi hari ini. Ini bisa diperhatikan. Nah, ini LK-nya ini nggak kelihatan ya anak-anak, pura ya. Kameranya ini agak jelek anak-anak, murahan saya. LK-nya ada. Ini lah nggak apa-apa lah. Nanti saya ambilkan yang. Nah, ini anak ada 5 Asmaul Husna berikut artinya sesuai dengan pemahaman anak-anak semuanya. Ini tugasnya adalah menjodohkan. Nggak kelihatan nih. Tugasnya menjodohkan mana yang Al-Aziz maknanya apa, artinya apa, Al-Mu'min dan artinya apa. Di situ LK-nya tugasnya adalah pasangkanlah Asmaul Husna dan artinya dengan garis apa ini anak-anak? Saya nggak bisa baca terbalik ya. Penghubung. Nah, ini LK yang pertama dikerjakan sebagai bentuk evaluasi untuk sejauh mana Pak Guru bisa mengetahui ketuntasan pembelajaran pada materi hari ini. Udah ya, saya bagikan. Saya kasih waktu 12 detik ya anak-anak. Udah, silakan dikerjakan dulu.
Baik, Pak. Alhamdulillah, semuanya sudah terkumpul. Saya lihat LK-nya anak-anak ini luar biasa. Dengan pengembangan bahasa, dengan pemahaman makna daripada Asmaul Husna, ini sudah lebih daripada untuk mengetahui seberapa jauh ketuntasan materi pada pembelajaran hari ini, anak-anak. Intinya, daripada Asmaul Husna ini sebagai teladan mulia kita mencontoh bagaimana Allah mempunyai nama-nama seperti Al-Aziz yang Pak Diki titik beratkan adalah minim dengan adanya kita itu mengingat kepada Allah. Kalau berdasarkan dari hadits qudsi yang Pak Diki sampaikan, alamatu hubbillah, tandanya Allah mencintai hambanya, hubbi dzikrillah. Maka Allah jadikan dia cinta menyebut namanya. Jadi dengan tidak hanya kalian tahu maknanya ya. Orang itu kalau sudah dimudahkan lisannya, hatinya, pikirannya menyebut kepada Allah, berarti itu udah stempel anak-anaknya. Berarti udah diizinkan untuk bisa dekat sama Allah. Karena begitu banyak anak-anak orang yang diberikan rezeki yang lancar, tapi nggak diizini dekat sama Allah. Dengan indikasi apa? Yaitu nggak diizinkan dekat sama Allah. Materinya banyak, kata rezekinya lancar, tapi jauh daripada Allah. Dan begitu juga disebutkan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Hanya orang-orang hamba-hambanya yang bisa menyingkap tabir daripada tanda-tanda kebesaran Allah adalah liulil albab, orang-orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas, anak-anak? Apakah profesor? Apakah doktor? Bukan, anak-anak. Ternyata dalam Al-Quran orang yang cerdas menurut Al-Quran adalah alladzina yadhkurunallah. Orang yang cerdas dalam Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah dalam setiap kegiatannya. Alladzina yadhkurunallah qu'udan, dan seterusnya ayat, baik dia dalam keadaan berdiri, berbaring ataupun dalam keadaan apapun. Pertanda orang yang cerdas di sisi Allah adalah senantiasa mendasari kegiatannya dengan mengingat kepada Allah. Mungkin ada pertanyaan anak-anak? Sudah Pak, sudah paham. Cukup panjang ya anak-anak. Sudah paham. Kayak khutbah Jumat aja, khutbah awal, khutbah metu kabeh kok anak-anak ya. Udah. Kalau begitu kita tutup dengan apa namanya? Sebagai bentuk nasionalisme dari penilaian untuk P5-nya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya orang ini. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah selesai ya anak-anak. Semoga harapan kita pada hari ini untuk belajar ini dicatat dalam rangka untuk proses mendekatkan diri kepada Allah, diberikan tambahan kekuatan untuk semakin dekat kepada Allah dan menjadikan hamba-hambanya yang senantiasa dicintai sama Allah. Itu saja anak-anak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.